Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Nusantara 1 Jayapura, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Yosefina Komoyang. Saudara, kami awali berita pertama. Dinas Kesehatan Provinsi Papua catat akumulasi jumlah korban keracunan MPG di Depapre Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan. Penanganan pasien yang menjadi korban keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga hari ketiga pasca kejadian, tidak ditemukan penambahan kasus baru, sementara sebagian besar korban yang masih menjalani perawatan telah memasuki pada fase pemulihan. Dalam keterangannya, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari mengatakan, berdasarkan perjalanan epidemiologi kasus keracunan makanan, maka pada hari ketiga merupakan fase ketika kondisi pasien mulai membaik dan jumlah kasus akut mengalami penurunan signifikan. Ia menjelaskan petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh pasien selama masa pemulihan. Pasien diminta untuk tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan cairan tubuh untuk mempercepat proses penyembuhan. Kita hari ini dari tanggal 4, 5, 6, hari ketiga. Kalau dari sisi epidemiologi penyakit, perjalanan penyakit terutama dalam kasus-kasus keracunan makanan, hari ketiga merupakan fase di mana mulai kita berada, kalau kurva sudah mulai terjadi perbaikan keadaan, dalam arti kasus-kasus akut sudah jauh berkurang ya dibanding hari pertama, hari kedua tanggal 4 dan 5. Penambahan kasus baru sudah jauh berkurang, bahkan sampai tadi pagi dan siang ini belum ada. Kemudian yang dalam perawatan mengalami fase perbaikan ya. Hari ketiga dan nanti ke hari 4, hari kelima akan terus membaik lagi ya. Dari sisi akibat dari keracunan itu. Jadi recovery pasien sudah jauh lebih baik. Dr. Berry memastikan hingga Kamis siang tidak ada korban dengan kondisi yang serius, meskipun diakui beberapa korban sempat memerlukan penanganan khusus akibat kejang perut yang dipicu oleh racun dari makanan yang terkontaminasi. Disinggung terkait dengan total jumlah korban keracunan MBG yang sudah mendapatkan penanganan medis, Dr. Berry Wopari menjelaskan secara kumulatif sejak hari pertama hingga hari Kamis sore sebanyak 527 orang telah mendapatkan penanganan medis. Jumlah tersebut mencakup korban kategori keracunan ringan, sedang dan berat, serta yang mendapatkan rawat jalan maupun rawat inap. Kalau data yang tadi saya dengar ya, maksudnya waktu saat disampaikan kita sudah secara kumulatif hari pertama sampai dengan kasus yang masih dalam perawatan ini kurang lebih 527 kah? Yang terdampak Pak ya? Ya, yang terkena mulai dari awal sampai akhir, baik yang rawat jalan maupun yang rawat opname ya. Dari umur PAUD ya kurang lebih 3. Ya. Ya. Bisa, itu ada juga memang, ada tapi tidak sebanyak dari yang usia PAUD. PAUD TK, ya? Tidak, kalau dia paling banyak itu di usia SD sama SMP, ya. Dan juga orang rumah karena ya makanan masih ada dong bawa pulang, mereka bawa pulang dan ya makan rame-rame di rumah, jadi orang tua juga kena. Dan semua ada. Jadi anak-anak bayi juga mungkin mereka kena, bukan konsumsi langsung ya, mungkin karena tercemar tangan ya.
Dr. Berry menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri penyebab keracunan MBG masih terus berjalan, sebab proses pengecekan harus melalui metode kultur sampel yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jika hasil laboratorium sudah ada, maka pihaknya akan mengumumkan penyebab dan faktor utama dari keracunan makanan pada program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan. Saudara, dugaan kasus keracunan yang menimpa program MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi perhatian Badan Gizi Nasional di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sebagai langkah antisipasi, BGN Nabire memperketat pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi oleh para siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Nabire, Arnold Saudila. Dugaan keracunan makanan pada sejumlah penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Nabire untuk semakin memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program tersebut. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Nabire, Marcel Aserem, mengatakan pihaknya telah melakukan analisis manajemen risiko dengan memperketat seluruh tahapan penyelenggaraan MBG. Pengawasan dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh para siswa. Menurutnya, setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki tanggung jawab memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman, dan higienis. Penerapan standar operasional prosedur juga wajib dilaksanakan secara konsisten, termasuk penggunaan sarung tangan saat pemorsian, menjaga kebersihan peralatan, hingga penanganan makanan agar terhindar dari kontaminasi bakteri. Salah satu langkah-langkah yang akan kami ambil lakukan itu adalah pertama, kita perketat pengawasan. Jadi kita sudah bagi tugas yang paling utama menjaga agar makanan itu bergizi dan bersih, higienis itu dimulai dari dapur, dan itu menjadi tugas tanggung jawab Kepala SPPG. Jadi Kepala SPPG harus betul-betul memastikan bahwa barang yang dibelanjakan itu semuanya dalam keadaan baik, bersih, higienis, tidak ada masalah. Kemudian sampai pada saat proses masak juga harus pastikan makanan itu matang dengan baik. Kemudian pada saat porsi harus kerja sesuai SOP, pakai sarung tangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada kontaminasi dari yang isi makanan ke dalam komplek. Lalu yang antar, mobil juga harus steril. Sampai di sekolah, tempat penampungan makanan sementara pun harus bersih dan itu diawasi. Jadi rangkaian kerja dari mulai persiapan sampai dengan anak-anak makan harus ada pengawasan. Itu. Baru kita lolos satu tahap. Tahap berikutnya seperti air, ipal itu juga penting. Karena semuanya sudah kita lakukan dengan baik, tapi airnya bermasalah, tentu semua akan terkontaminasi. Selain proses pengolahan makanan, BGN Nabire juga memperketat pengawasan terhadap kebersihan kendaraan pengangkut makanan, wadah penyimpanan, sanitasi dapur, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta kualitas air bersih yang digunakan pada seluruh dapur pelayanan. Sebagai bentuk pengendalian risiko, sampel air dari seluruh dapur SPPG di Nabire telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Jayapura untuk dilakukan uji kelayakan. Pengelolaan limbah dapur juga menjadi perhatian, karena limbah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mengundang lalat dan vektor pembawa penyakit yang dapat mencemari makanan. Sementara itu, Kepala SPPG OYH 002 Nabire, Christoforus Bungalolon, memastikan seluruh proses pelayanan MPG di dapur yang dipimpinnya telah mengikuti standar operasional prosedur dari Badan Gizi Nasional secara ketat. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan sejak penerimaan bahan baku, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah OYH dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur sekaligus menjamin keamanan makanan bagi para siswa. Masyarakat Nabire dan semua orang untuk mendukung program ini dan menjaga kebersamaan dan keakraban kita sebagai
MBG kita hanya membagi berkat untuk banyak orang, memberi layanan untuk banyak orang. Kami juga berharap dukungan dan kebaikan dari masyarakat Nabire untuk mendukung selalu program MBG ini. BGN Nabire berharap penerapan prosedur yang konsisten di seluruh dapur pelayanan dapat menjaga kualitas program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa makanan yang diterima anak-anak aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Arad Saudila melaporkan. Pemda Waropen resmi sambut Kapolres baru dengan prosesi adat Waropen. Dari RRI Serui dilaporkan Tabina Rumpaidus. Pemerintah Kabupaten Waropen menyambut Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waropen yang baru AKBP Tovan Irdianto Esos bersama istri melalui prosesi adat Waropen. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Rakyat Kalisanggei, Kampung Urifaisei, Distrik Urifaisei, Kamis 6 Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan sekaligus penerimaan secara adat terhadap pejabat baru di lingkungan Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Kaverius Mote MSI bersama Wakil Bupati Waropen Yowel Boari memimpin langsung prosesi penyambutan. Dalam prosesi adat tersebut, Kapolres bersama istri menjalani ritual menginjak piring sebanyak 3 kali, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Waropen sebagai simbol penerimaan, penghormatan, dan harapan agar pejabat yang datang dapat menjalankan tugas dengan baik di daerah tersebut. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dan penuh nuansa budaya. Prosesi adat diiringi penyambutan masyarakat adat Waropen yang turut memberikan penghormatan kepada Kapolres baru beserta rombongan. Kehadiran unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat serta jajaran Polres Waropen semakin menegaskan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Sekretaris Daerah Waropen, Bob Wori-Wori, Wakil Ketua 3 DPRK Waropen, Simpson Boari, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen, Barens Agaki, Wakapolres Waropen, Kabak Ops Polres Waropen, para pejabat utama Polres Waropen, serta sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat adat Waropen. Penyambutan secara adat ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah Kabupaten Waropen dalam menjaga nilai-nilai budaya lokal sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan kehadiran AKBP Tovan Irdianto sebagai Kapolres Waropen yang baru dapat memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan. Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Boven Tigo. Saudara, HUT ke-1 Kodam 24 MT momentum pererat persatuan di Papua Selatan. Berikut laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti. Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Pelamonia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kasdam 24 Mandala Trikora, Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan 1 tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema Tablik Akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan dan semangat persatuan
merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain menjadi ajang silaturahmi, Tablik Akbar juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama seperti kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Pelaksanaan Tablik Akbar ini memiliki makna yang sangat penting karena selain menjadi sarana mempererat silaturahmi, juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan karakter dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan setiap agama pada hakikatnya mengajak umatnya untuk hidup dalam kasih sayang, kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, serta peduli terhadap sesama. Nilai-nilai universal inilah yang menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Pangdam menegaskan bahwa Kodam 24 Mandala Trikora akan terus mengedepankan semangat kenali, datangi, layani sebagai landasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, membangun Papua Selatan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga dengan membangun karakter, toleransi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Pangdam mengajak masyarakat menjadikan hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, serta terus memberikan kontribusi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan Papua Selatan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan. Bupati Bovendigul Roni Omba tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Berikut laporan dari RRI Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi. Dalam kegiatan forum grup diskusi, Bupati Bovendigul Roni Omba menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data yang akurat. Pada poin kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Saya berharap melalui FKD ini mekanisme sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi dan koordinasi bersama PP3 AKP dapat dilembagakan secara efektif. Setiap OPD wajib memiliki sistem pelaporan capaian kinerja yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi lebih dini. Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro OAP. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Omba berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan BP3 OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan. Saudara, jelang 17 Agustus, mahasiswa KKN Uncen Jayapura serta warga kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata Kampung Ketuapi dari Serui dilaporkan Salo Ayomi. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga Kampung Ketuapi,
menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga. Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sudah lakukan sosialisasi yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum. Dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan. Yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di Kampung Ketuapi, dan juga ada papan nama RT RW, dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan di Kampung Ketuapi. Harapan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN, mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan ini juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk aparat kampung dan juga masyarakat di Kampung Ketuapi. Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi Derek Payai menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul dan lampu jalan. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus mereka padukan Hari HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen. Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan. Ini masyarakat Kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan. Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan. Saudara, meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak. Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di satuan pendidikan terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi Biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul. Kita mau generasi Biak sehat, cerdas, berdaya saing unggul untuk Biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat
setiap harinya. Dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat. Karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak. Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Simon Rumpai Sum SH menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing. Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik. Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai 3 sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi. Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing. Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusufina Komiak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.